guys, perkenalkan kami dari kelas 8F kelompok Rakas akan menampilkan video yang berjudul Indonesiaku yang sekarang dan dulu berbeda. Nah, ayo kita simak video dari kelompok kami. Dan aku nggak sendirian, ada 3 temanku yang nemenin aku. Jadi kita mau kenalan terlebih dahulu sebelum melihat video ini. Kenalin teman saya yang bernama Laurencia Helen Permata Putri, nomor 20 dari kelas 8F. Teman saya yang bernama Helen itu sebagai koordinator kelompok di kelompok kami. Kenalin, nama saya Ivan Bima Arkananta, nomor 17 dari kelas 8F. Saya sebagai wakil koordinator di sini. Kenalin temanku yang satu, Nathanael Abinaya Marpaung, nomor 24 dari kelas 8F. Teman saya yang bernama Noel itu sebagai anggota. Kenalin teman saya yang terakhir, Mahatma Arya Krishna Panjalu, nomor absen 30 dari kelas 8F. Teman saya yang bernama Krishna sebagai anggota kelompok kami. A very long time ago, Indonesia was very different from nowadays. The new era made Indonesia more advanced from some aspects like technology, lifestyle, social, international, and science. Indonesia was from an aspect of technology because of internet. Well, internet was not excited before. With internet, people got easily to communicate. Well, a long time ago, people still hard to communicate. The advance of technology that often it, the advance of transportation, the old transportation was asset manual like bicycle or the animal power. The lifestyle of people in this era is more modern than before. How people dress is more stylish and trendy by following people on social media. And I see people dress by tech advance of us is around. Today lifestyle is easier because everything is instant. Well, the uneducated hard to prepare everything themselves, so it makes them more often creative and compact. Well, people notice more individuals. Kebudayaan adalah kompleks keseluruhan dari pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan semua kemampuan kebiasaan yang lain diperoleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu dan teknologi semakin canggih, rasa tanggung jawab sudah pudar terhadap budaya. Masyarakat tidak lagi peduli dengan kebudayaannya. Hal ini disebabkan semakin gencarnya media elektronik, khususnya TV, yang selalu menayangkan kebudayaan luar. Hal ini dengan mudahnya merusak pola pikir masyarakat, khususnya para generasi muda. Mereka cenderung melupakan kebudayaannya sendiri dan beralih ke budaya luar. Masa remaja adalah masa yang paling berkesan karena memberi banyak pengalaman hidup, tergantung orang yang memanfaatkan waktunya dengan baik. Dalam gaya hidup saat ini, orang sangat berkaitan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Mereka cenderung mengikuti mode masa kini. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, para remaja mengikuti gaya orang barat. Contohnya adalah masalah berpakaian tidak sesuai dengan yang seharusnya. Contoh lain adalah sudah mengenal yang namanya miras atau minuman keras, rokok, bahkan narkoba. Mereka beranggap bahwa jika tidak mengonsumsi barang-barang tersebut, maka mereka tidak dinilai sebagai masyarakat yang ketinggalan zaman atau tidak gaul.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia telah ada sejak masa praaksara. Lukisan di Sulawesi yang berumur 44.000 tahun menjadi bukti perkembangan informasi dan komunikasi Indonesia pada masa praaksara. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, perkembangan teknologi dan informasi Indonesia banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan India. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi masyarakat Indonesia kuno banyak menggunakan media alamiah seperti batu prasasti, daun lontar, dan kulit hewan. Dalam aspek bahasa dan aksara, masyarakat kuno Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa sebagai alat komunikasi verbal dan tertulis. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan kita bersama, yakni kebudayaan yang mempunyai makna bagi kita bangsa Indonesia. Maka dari itu kita wajib untuk menjaga dan melestarikannya. Hal ini sebenarnya akan menimbulkan rasa tanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan tersebut. Begitu juga halnya dengan pemerintah. Pemerintah harus tegas dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia dengan cara membuat peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi budaya bangsa. Jika perlu, pemerintah harus mematangkan budaya yang ada di Indonesia agar tidak jatuh ke tangan negara lain. Sekian video dari kelompok kami. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah menonton video ini. Maaf jika ada salah kata, mohon maklumi. Jangan lupa like juga buat video ini. Terima kasih, berkah dalam.